Oke, baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pandangan sosial konsumen. Nah, seperti itu kan. Pada materi kali ini akan ada beberapa subtema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengaruh keluarga konsumen. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Nah, subtema yang ketiga adalah pengaruh lingkungan kecil konsumen. Yang keempat adalah pengaruh sastra sosial konsumen. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggotanya. Nah, pengaruh keluarga konsumen. Nah, konsumen dalam membeli suatu produk terkadang juga dipengaruhi oleh keluarga mereka. Misalnya dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, tentunya orang tua akan membeli produk yang memang mereka butuhkan dalam rumah mereka. Misalkan mereka akan membeli produk yang memang diprioritaskan terlebih dahulu, seperti sandang, pangan, dan papan, seperti itu kan. Nah, hal-hal yang di luar itu dapat mereka beli ketika sandang, pangan, dan papan mereka sudah terpenuhi, seperti itu. Sehingga keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam pembelian, seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Nah, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Manusia tentunya hidup berdampingan dengan orang lain gitu kan. Nah, ketika kita misalkan bergaul dengan teman kita, itu kan sosial kan, kita berteman. Nah, terkadang pengaruh sosial juga mempengaruhi kita dalam membeli satu produk. Misalkan kita melihat teman kita pakai HP iPhone, misalnya kan seperti itu kan. Nah, mereka pakainya kok kameranya bagus gitu kan. Kok hasilnya memuaskan, kok saya jadi pengen juga gitu. Nah, akhirnya saya juga beli ketika saya melihat teman saya menggunakan HP iPhone. Nah, itu akan mengartikan bahwa perkembangan sosial juga mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk seperti itu. Nah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama tadi adalah keluarga. Yang kedua adalah kematangan pribadi. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima adalah kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Nah, faktor mempengaruhi perkembangan sosial adalah keluarga. Ketika kita berasal dari keluarga yang bisa dikatakan ekonomi sedang atau ke atas gitu kan. Nah, kita tentu juga pasti dapat membeli produk yang kita ingin dengan mudah seperti itu kan. Nah, keluarga juga mempengaruhi. Lalu kematangan pribadi. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang yang dewasa, kita juga akan berteman dengan orang-orang yang menurut kita baik untuk kita. Kita akan pilih-pilih dalam berteman mana yang memiliki dampak baik dan buruk seperti itu kan. Nah, yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi mempengaruhi perkembangan sosial kita. Terkadang jika kita berada dari ekonomi yang menengah ke atas, terkadang kita juga berteman dengan orang-orang yang memiliki ekonomi yang sama dengan kita. Kadang hal itu terjadi. Nah, yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan, nah, mempengaruhi perkembangan sosial. Ketika kita orang-orang yang berpendidikan, misalkan kita adalah seorang yang kuliah, anak kuliahan, itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ketika kita sudah dewasa, bahwa kita memiliki lingkungan-lingkungan yang memang orang-orangnya juga sudah dewasa, yang juga dapat mempengaruhi kita dalam memperkembangkan sosial kita. Nah, yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, kan. Nah, berikutnya adalah budaya. Nah, budaya itu apa sih?
Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Nah, faktor budaya ini memang sering saat ini memang sangat mempengaruhi konsumen dalam memberi produk. Nah, kita tahu bahwa K-pop atau Korea, budaya Korea itu sangat sudah uh, masuk ke dalam pada kepribadian kita seperti itu. Ketika kita suka dengan K-pop, kita juga akan membeli produk-produk yang berkaitan dengan K-pop ya. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Ketika kebudayaan Korea sudah masuk ke dalam diri kita, kita akan meniru beberapa hal dari diri mereka. Misalkan saja dari gaya berpakaian seperti itu kan. Lalu make up seperti itu kan. Nah, itu sudah kebudayaan, itu berarti kebudayaan sudah mempengaruhi keinginan dan perilaku seseorang dalam membeli suatu produk seperti itu. Nah, subtema yang ketiga adalah pengaruh lingkungan kecil konsumen. Nah, lingkungan kecil ini terdiri dari lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Nah, pengaruh lingkungan kecil itu misalnya seperti ini, pengaruh keluarga, teman, seperti itu kan. Nah, itu adalah lingkungan mikro. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan mikrososial, bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen, konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Nah, mikrososial ini berarti interaksi konsumen dengan, misalkan dengan konsumen lain, atau dengan temannya, atau dengan keluarga, atau dengan orang lain, seperti itu. Nah, keluarga terdiri atas ibu dan ayah dan saudara kandung yang mendapat orientasi agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Nah, tema yang keempat adalah pengaruh strata konsumen. Pengaruh strata konsumen adalah kelas sosial, adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Nah, ini seperti bisa kita bilang bahwa kelas sosial itu misalkan adalah orang dari kelas ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, seperti itu kan. Nah, pengelompokan-pengelompokan seperti ini kadang terjadi ketika kita berteman atau lingkungan bergaul seperti itu. Nah, ketika kita dari ekonomi mungkin menengah ke bawah, sekarang kita juga berteman atau memiliki lingkungan dari orang-orang yang ekonomi yang sama, karena ketika kita dari masuk dalam ekonomi orang yang menengah ke atas, kita merasa tidak pantas, kita merasa tidak cocok, kita tidak dapat menyeimbangkan mungkin gaya hidup mereka, kebiasaan mereka, seperti itu kan. Nah, terdapat 9 variabel yang menentukan strata atau kelas sosial dari seseorang. Yang pertama adalah variabel ekonomi, yaitu terdiri dari pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Nah, variabel ini juga misalkan kita bekerja di mana, pendapatan kita berapa, gitu kan, terus pendidikan kita apa, gitu. Nah, itu menentukan kelas-kelas sosial kita tersendiri. Kita bekerja di mana, nah, kita kerja di situ, berarti kita bergaul dengan orang-orang yang berada di situ, seperti itu. Yang kedua adalah variabel politik, itu yang terdiri dari kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Nah, yang ketiga adalah variabel interaksi, yaitu prestis pribadi, asosiasi, dan sosialisasi. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh kita semua. Terima kasih.